Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Raudat Tahera. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Raudat Tahera adalah sebuah makam suci yang menjadi tempat peristirahatan terakhir dua tokoh penting dalam komunitas Muslim Dawoodi Bohra, yaitu Syekhna Taher Saifuddin dan putranya Syekhna Mohammed Burhanuddin. Keduanya adalah pemimpin yang diakui sebagai Dai Al-Mutlaq ke-51 dan ke-52 dalam sejarah komunitas Dawoodi Bohra Ismaili. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Raudat Tahera merupakan sebuah bangunan makam yang dibangun dengan arsitektur megah dari marmer putih. Kompleks makam ini bukan hanya sekadar tempat peristirahatan tetapi juga menjadi simbol spiritual dan pusat ziarah bagi pengikut Dawoodi Bohra. Bangunan ini dikenal dengan keindahan ukiran serta arsitekturnya yang menampilkan perpaduan nilai religius, seni dan budaya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Raudat Tahera terletak di kawasan Bendi Bazar yang merupakan salah satu wilayah padat di pusat kota Mumbai, India. Lokasinya sangat strategis karena berada di jantung kota Mumbai yang penuh dengan aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pembangunan Raudat Tahera dimulai pada tanggal 10 Desember tahun 1968 yang bertepatan dengan 21 Ramadan 1388 dalam kalender Fatimiyah, yaitu hari wafatnya Ali. Peresmian dilakukan pada tanggal 15 April tahun 1975 bertepatan dengan perayaan ulang tahun Imam Fatimiyah ke-21 yaitu At-Thayyib Abil Qasim bin Al-Mansur pada tanggal 4 Rabiul Tsani 1395. Syekhna Taher Saifuddin memimpin komunitas Dawoodi Bohra dari tanggal 27 Januari tahun 1915 hingga tanggal 12 November tahun 1965, kemudian dilanjutkan oleh Syekhna Mohammed Burhanuddin dari tanggal 12 November tahun 1965 hingga tanggal 17 Januari tahun 2014. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Raudat Tahera dibangun sebagai bentuk penghormatan dan pengabdian terhadap dua pemimpin besar yang telah membawa perkembangan, bimbingan dan penguatan iman bagi komunitas Dawoodi Bohra. Makam ini tidak hanya sebagai tanda cinta umat kepada pemimpinnya, tetapi juga sebagai pusat spiritual yang meneguhkan nilai keagamaan, persatuan dan identitas komunitas Dawoodi Bohra. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pembangunan Raudat Tahera dipimpin langsung oleh Syekhna Mohammed Burhanuddin dengan arsitektur rancangan Yahya Merchant yang juga dikenal sebagai perancang Mazar-e-Quaid di Karachi, Pakistan. Dengan desain yang elegan dan penuh makna, kompleks ini menjadi salah satu landmark religius utama Dawoodi Bohra yang dikunjungi oleh ribuan peziarah setiap tahunnya. Dari sudut pandang arsitektur, Raudat Tahera menunjukkan keindahan seni marmer putih yang tahan lama dan megah. Bangunan ini memiliki detail ukiran halus yang mencerminkan perpaduan antara tradisi Islam Fatimiyah dengan gaya modern India. Dari sudut pandang sejarah, pembangunan Raudat Tahera menandai era baru bagi komunitas Dawoodi Bohra di India. Pembangunan yang memakan waktu hampir 7 tahun memperlihatkan kesungguhan dalam menjaga warisan dan simbol identitas. Dari sudut pandang religius, Raudat Tahera menjadi pusat spiritual bagi Dawoodi Bohra. Makam ini dipandang sebagai tempat yang penuh berkah di mana pengikutnya melakukan ziarah, doa dan memperkuat ikatan dengan ajaran agama. Dari sudut pandang sosial budaya, Raudat Tahera memperkuat identitas komunitas Dawoodi Bohra di Mumbai. Kehadiran bangunan ini membuat komunitas semakin dikenal oleh masyarakat luas sebagai bagian penting dari keragaman keagamaan dan budaya India. Dari sudut pandang ekonomi, kawasan Bendi Bazar tempat berdirinya Raudat Tahera ikut memperoleh manfaat.
Kehadiran peziarah dari berbagai daerah meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, baik dalam bentuk usaha kuliner, penginapan, maupun perdagangan. Dari sudut pandang pendidikan moral, Raudat Tahera menjadi simbol dedikasi terhadap nilai cinta, pengabdian dan penghormatan kepada pemimpin serta leluhur. Hal ini memberikan teladan bahwa penghormatan kepada orang tua dan pemimpin adalah nilai penting yang dijaga dalam komunitas. Pelajaran yang dapat diambil dari Raudat Tahera adalah pentingnya menghormati jasa para pemimpin yang telah membimbing masyarakat menuju jalan kebaikan. Selain itu terdapat nilai kesungguhan dalam menjaga warisan spiritual, budaya dan sejarah. Raudat Tahera juga mengajarkan tentang pentingnya persatuan komunitas dalam menghadapi tantangan zaman. Kelebihan dari komunitas Dawo di Bohra adalah kemampuannya menjaga warisan sejarah dan spiritual dengan penuh dedikasi. Pembangunan Raudat Tahera membuktikan bahwa mereka menempatkan nilai religius dan identitas sebagai prioritas utama. Namun kekurangannya adalah pengetahuan tentang komunitas Dawo di Bohra dan Raudat Tahera masih terbatas bagi masyarakat luas. Sehingga banyak orang yang belum memahami makna sebenarnya dari keberadaan bangunan suci tersebut. Saran yang membangun adalah agar komunitas Dawo di Bohra lebih terbuka dalam menyebarkan informasi edukatif mengenai sejarah, ajaran dan kontribusinya terhadap peradaban. Dengan begitu Raudat Tahera tidak hanya menjadi simbol internal komunitas, tetapi juga dapat diapresiasi lebih luas sebagai bagian dari warisan budaya dunia. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna.
Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.